Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat. Yes, pasti semuanya hari ini kabarnya sukacita, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan menerima foto dan salam oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Salam adik-adik, baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita dengan menerima foto dan salam. Ibadah kita jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Saatnya kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, dan kita angkat pujian kita. Kakak undang adik-adik di rumah untuk berdiri semua. Kita angkat pujian kita, dengar Dia panggil nama saya. Syukurnya akan dibawakan oleh Kak Nemi Hebo. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk doa ucapan syukur dan doa pengampunan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami boleh kembali bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang telah kami lakukan melalui perbuatan, melalui tingkah laku kami, pikiran kami, tutur kata kami. Kiranya Tuhan mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa di surga atas segala kekuatan kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh pada saat ini bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, banyak teman-teman kami yang belum sempat untuk beribadah baik secara virtual maupun di gereja. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak pada
pada kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tolonglah ya Tuhan agar kami senantiasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih sukacita? Ya, luar biasa ya. Nah, untuk memuji Tuhan dan memuliakan namanya pada hari ini, kita angkat pujian kita lagi dan kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Laskar Kristus dan Yesus di dalam rumahku. tunggu saatnya kita masuk bom Natal. Bom Natal ialah ayat hafalan atau nas Alkitab yang kalian kirim dalam bentuk video minggu lalu. Nah, sekarang kita mau menyaksikan video ayat hafalan dari anak kelas besar, kelas tengah, kelas kecil. Nah, kita
Kita akan melihat video terlebih dahulu dari teman kita kelas kecil. Silakan kelas kecil. Efesus 6 Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam di dalam Tuhan. Efesus 6 Efesus 6 ayat 1 ayat 1a. Hai anak-anak, Anak taatilah lah orang tuamu oh di dalam lah Tuhan. ha Efesus te 6 enam ayat ayat 1. satu. Efesus Efesus 6 6 ayat ayat 1. 1. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah taatilah orang tuamu orang tuamu di dalam di dalam Tuhan, Tuhan, karena karena haruslah demikian. demikian. Hai anak-anak, 6 taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ayat 1. Mazmur hai anak-anak 6 ayat 1a. Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan. haruslah Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di di dalam Tuhan, karena karena haruslah demikian. Efesus pasal 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1a. 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan. karena Tanah haruslah haruslah demikian. apitia. Efesus 6 Efesus 6 ayat 1. ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kelas kecil sudah. Sekarang kita menyaksikan video ayat hafalan dari kelas tengah. Silakan kelas tengah. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Demikian. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1a. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Amin. Hadapan Tuhan. Efesus 6 ayat 1a. Amin. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6
6 ayat 1. Kelas kecil sudah menghafal ayat hafalan, kelas tengah juga sudah. Nah, kelas besar jangan mau kalah dong sama kelas kecil dan kelas tengah. Ayo kita persilahkan untuk kelas besar. Silahkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam. Tiba saatnya kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ferdi. Mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita dan pikiran kita agar semuanya tertuju kepada firman Tuhan. Nah, agar cerita yang disampaikan oleh Kak Ferdi tadi tidak berlalu begitu saja dan boleh menjadi penambah iman pengharapan kita semua. Doa firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita Febiola. Namun sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita angkat pujian kita bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik semua, kita undang untuk berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, buka hati kami, pendengaran kami, agar bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu
dalam kehidupan kami dengan baik. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, papa mama, dan semua yang mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau bercerita nih. Apa semua sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Kak Ferdi? Sudah siap belum? Nah, kalau sudah siap, semuanya dalam posisi tenang. Kita konsentrasi dan fokus untuk mendengarkan cerita. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitabnya. Apa semuanya sudah menyiapkan Alkitab atau belum? Nah, kalau sudah, di sini kakak akan bercerita tentang seorang yang murah hati. Siapakah itu? Kalau mau tahu, begini ceritanya. Pada satu ketika, ada seorang dari Yerusalem yang ingin pergi ke Yeriko. Ketika dalam perjalanan, ia bertemu seorang perampok, kemudian dirampok. Bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu ketika ada seorang imam lewat di jalan itu dan melihat orang itu, tapi ia melewatinya saja dari seberang jalan. Kemudian ada juga seorang Lewi lewat ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, ia juga pun melewatinya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi dengannya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, bagaimana tadi ceritanya? Luar biasa kan? Tadi kita melihat dan mendengar ada 3 orang. Yang mau membantu tadi berapa? 1 kan? Kira-kira nih adik-adik, kalau ada misalnya orang yang gak dikenal lah jatuh dari sepeda, mau nggak membantu seperti tadi cerita tadi? Atau enggak mau? Ayo. Nah, pastinya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling membantu ya, agar Tuhan sayang sama kita dan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, cerita tadi terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sekali lagi ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang Samaria? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke, semuanya sudah membaca Alkitabnya? Sekarang kakak akan bagikan kuis ya. Siap-siap. Pertanyaannya, menurut adik-adik, siapakah orang yang murah hati tadi? A. Seorang imam, B. Seorang Lewi, atau C. Seorang Samaria? Oke. Nah, jika adik-adik sudah tahu jawabannya, kirim ke kakak-kakak di bawah ini ya. Oke, apakah sudah tahu semua? Dibagi sama siapa? Nah, sudah tahu. Sekarang kita ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Lukas pasal 6 ayat 36. Kakak bacakan ya. Lukas 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tiba saatnya adik-adik semua kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus menaikkan syafaat kita. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Anak-anak Tuhan telah mendengarkan cerita-Mu, kami boleh belajar bersama mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah perenungan firman Tuhan, cerita Alkitab yang boleh kami dengar saat ini bisa menolong, membantu, bahkan mengurapi kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, menaikkan syukur kami, syafaat kami, terutama pada saat ini bagi seluruh kegiatan dalam pelaksanaan sekolah hari Minggu, baik yang bertatap muka maupun yang mempersiapkannya secara virtual, video streaming melalui YouTube dan media sosial. Tolong Tuhan Engkau urapi dan berkati, sehingga melalui pelayanan ini anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dalam iman dan kebenaran di tengah-tengah masa pandemi saat ini, bahkan dengan kemajuan zaman teknologi. Kami boleh mampu untuk bersaing tetap kokoh kuat dalam iman. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadikan kami menjadi lebih mengenal Tuhan, lebih memiliki berkat yang luar biasa dengan talenta karunia menyiarkan kabar baik, terutama nama Tuhan semakin dimuliakan, sehingga semakin banyak orang boleh mendengar tentang kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan melalui kemajuan zaman dan teknologi masa kini. Berkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka melayani dan bekerja untuk Tuhan dalam pelayanan sekolah hari Minggu. Tuhan memberkati semua guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, terutama guru-guru sekolah minggu Gereja Kalimantan dan Pengelis yang melayani baik tatap muka maupun
streaming video. Tuhan memberkati, terutama di jemaat kami pada saat ini, yaitu seksi pelan anak Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu, pengurus SPA, sehingga kami boleh terus melayani untuk Tuhan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Tuhan memberkati mengurapi kakak-kakak sekolah minggu dalam mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah mereka terus diurapi oleh Tuhan dan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat, rezeki, sukacita, dan damai sejahtera. Begitu juga bagi seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti video ini dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini yang mengikuti video ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam tumbuh kembang kehidupan mereka secara fisik, mental, dan psikologis, terutama dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati sehingga anak-anak Tuhan lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka terus bersyukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat ini anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, menjamah, memulihkan kehidupan anak-anak kami yang dalam masa tumbuh kembang mereka, baik dalam usia balita maupun yang taman kanak-kanak maupun yang sudah sekolah. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi anak-anak kami dalam tumbuh kembang sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang secara sempurna dengan kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan juga dalam kehidupan pendidikan mereka, Tuhan curahkan berkat, roh kecerdasan, kepandaian, roh kepintaran, sehingga anak-anak Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati anak-anak kami. Tuhan urapi mereka yang mengikuti ibadah ini, yang bersekolah minggu secara virtual, maupun yang mereka belum punya kesempatan mengikuti ibadah ini juga Tuhan memberkati. Entah dengan keterbatasan waktu maupun keadaan yang mereka miliki, kami percaya kuasa Tuhan akan menjamah, memulihkan, memberkati mereka. Bahkan kuasa Tuhan akan terus menuntun mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu dan kami semua, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani. Tuhan memberkati dengan ketulusan hati dan kerendahan hati kami boleh melayani Tuhan. Ini semua demi nama dan wibawa Bapa, bukan demi nama dan wibawa kami manusia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur dan syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita masuk pada persembahan. Sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita. Angkat amplopnya di tangan kanannya dan kita katakan sama-sama, "Ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untuk-Mu Tuhan." Dan doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Bentin, serta lagu persembahan kita, "Ku beri persembahan." Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
kasih kepada adik-adik, mama, papa, dan semuanya yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita pada penghujung ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan nanti kita akan menerima pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita, Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera datang daripada Allah Bapa, pengasihan dalam Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.